Banyak orang tuh berkata mereka tuh takut gagal, takut bisnis yang gak jalan, takut konten yang gak ditonton, takut idenya ditolak, takut usahanya sia-sia. Tapi kalau kita jujur, seringkali yang kita takutin itu bukan kegagalannya, kita tuh takut untuk dilihat gagalnya. Ada perbedaan besar antara keduanya. Gagal itu menyakitkan, tapi dilihat gagal itu menyentuh ego kita, itu menyentuh harga diri kita, itu menyentuh identitas kita di mata orang lain. Premisnya tuh sederhana, seringkali ego kita tuh lebih besar daripada mimpi kita. Sesimpel itu, kita tuh mau sukses banget tapi kita juga ingin tetap terlihat pinter, kita ingin berkembang tapi kita nggak mau terlihat bodoh di awalnya. Kita tuh mau mencoba tapi kalau hasilnya bisa langsung dibanggakan, akhirnya tuh kita tuh menunda. Nggak karena kita tuh nggak mampu, bukan juga karena kita nggak punya waktu, tapi karena kita takut sama komentar orang lain. Padahal hidup kita tuh terlalu mahal untuk kita disetir oleh opini orang lain. Coba deh perhatikan pola kayak gini. Kita tuh punya ide, kita mau mulai sesuatu, mungkin bikin channel YouTube kayak gini, mungkin buka usaha yang kecil, mungkin juga belajar skill yang baru. Tapi sebelum mulai, pikiran kita tuh sudah dipenuhi dengan pertanyaan, nanti orang ngomong apa ya, nanti kalau jelek gimana ya, nanti kalau nggak laku malu nggak ya, kalau gagal terus kita diketawain kayak gimana ya. Itu tuh yang di pikiran kita. Padahal belum mulai sama sekali, kita tuh membayangkan penonton yang menghakimi kita. Padahal seringkali mereka tuh bahkan tidak peduli banget tentang kita, nggak ada yang peduli. Penelitian dari Cornell University tentang spotlight effect menunjukkan bahwa manusia tuh cenderung melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan kesalahan atau kegagalannya. Kita merasa semua mata itu tertuju pada kita, padahal kenyataannya orang lain itu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi karena ego kita ingin terlihat kompeten, kita memilih aman. Kita lebih memilih tidak mencoba daripada mencoba lalu terlihat gagal. Sesimpel itu. Itulah kenapa banyak mimpi itu berhenti di kepala kita, bukan karena nggak realistis, enggak, tapi karena terlalu beresiko bagi citra diri kita masing-masing. Kita ingin dikenal sebagai orang pintar, orang berbakat, orang yang sudah siap. Kita nggak mau identitas itu terguncang hanya karena satu percobaan yang belum berhasil. Padahal semua proses yang awal itu pasti berantakan. Jeff Bezos pernah berkata, if you double the number of experiment you do per year, you're going to double your inventiveness. Kalau kamu menggandakan jumlah eksperimenmu, kamu menggandakan kreativitasmu, tapi eksperimen berarti kemungkinan gagal, dan gagal berarti terlihat tidak sempurna. Pertanyaannya, mana yang lebih penting, ego ataupun mimpi kita? Seringkali kita tuh tidak sadar bahwa kita lebih melindungi ego daripada memperjuangkan mimpi kita. Kita bilang ingin sukses, tapi kita tidak mau melalui fase yang jelek banget. Kita bilang ingin berkembang, tapi kita tidak mau terlihat belajar. Kita bilang ingin maju, tapi kita nggak mau jadi pemula. Ya gimana, kagak bakal bisa. Padahal semua orang yang kelihatan pede sekarang tuh pasti pernah canggung, pasti. Masalahnya bukan kegagalan, tapi masalahnya penonton. Dan di era sosmed kayak gini, penonton tuh kerasa lebih banyak banget kan. Setiap kesalahan itu kerasa permanen bagi kita. Setiap percobaan kerasa seperti pertunjukan. Akhirnya kita tuh menunggu waktu yang sempurna. Padahal waktu yang sempurna itu sering hanya jadi alasan untuk menunda rasa malu kita. Hidup kita tuh terlalu mahal untuk dikendalikan oleh opini orang lain yang bahkan gak menjalani hidup kita. Opini orang tuh gak membayar tagihan kita. Opini tidak membangun mimpi kita. Opini tidak menanggung penyesalan kita. Tapi kalau kita memberikan opini orang lain menghentikan kita, ya kayak gimana? Ironisnya, orang yang ngomentarin pun biasa tuh lupa beberapa hari kemudian. Tapi kalian tuh bisa membawa penyesalan itu bertahun-tahun. Bayangkan, 5 tahun ke depan, mana yang lebih menyakitkan? Pernah mencoba lalu gagal, atau gak pernah mencoba sama sekali karena takut gagal? Ego kita tuh pengen banget terlihat aman kan? Dan seringkali keduanya tuh gak bisa berjalan bersamaan. Kita tuh bukan benar-benar takut gagal. Kalau gagal sendirian di kamar itu mungkin kita masih berani, tapi ketika ada kemungkinan orang lain melihat kita ataupun mendengar kita tuh mundur. Ini kan bukan tentang kemampuan, itu tuh tentang ego kita.
Ego kita tuh menjaga citra, ego kita ingin tetap terlihat baik, ego kita ingin aman, tapi mimpi kita tuh tidak tumbuh di zona yang aman kayak gitu. Kalau kita terus menunggu sampai nggak ada resiko kelihatan gagal ya kita nggak akan pernah mulai, sesimpel itu. Sekian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.